Lepaskan energi karmik dan jadi diri sendiri apa adanya. Bagaimana melepaskan energi karmik bisa membuat kita jadi diri sendiri apa adanya. Dan apa maksudnya jadi diri sendiri apa adanya? Apakah jadi diri sendiri apa adanya itu kayak misalnya, jujur ya, aku kepengen motornya si Anu, tapi aku nggak punya duit. Jadi aku colong, aku maling, aku ambil motornya. Ya kan aku jujur loh, aku kepengen motornya. Ini kan jujur. Atau jadi diri sendiri apa adanya. Kamu nggak suka ngelihat K-pop idol pakai makeup, terus kamu mau jadi diri sendiri apa adanya. Kamu akan ngatain dia, oh bencong, oh muka plastik. Padahal itu idolnya nggak operasi plastik. Ya bodo amat dong, aku kan jadi diri sendiri apa adanya. Kalau kamu sakit hati kamu omonganku ya salah kamu. Ya mungkin dia ada benarnya juga. Ngapain orang gila diladenin kayak gitu. Ya jadi diri sendiri apa adanya. Ya sebenarnya apa maksudnya, kenapa ini baik dan kenapa ini buruk. Jadi Confucius itu dulu pernah berkata, ya ini saya nyari quotes-nya di Google nggak ketemu, tapi yang saya ingat tuh kayak gini, kalau orang jujur tapi nggak punya hati, jadinya penjahat. Kalau orang pinter tapi nggak punya hati, jadinya dia manipulator, koruptor, menyalahgunakan kekuasaan. Ya, itu dua contoh yang saya ingat. Jadi intinya, kalau kamu jadi diri sendiri apa adanya tapi nggak punya hati, ya mendingan nggak usah jadi diri sendiri apa adanya. Karena kalau kamu nggak bisa berguna bagi orang lain, kalau kamu nggak bisa baik buat orang lain, ya buat apa kamu ada gitu. Kamu ada cuma buat jadi musuh doang gitu. Peran kamu di dunia cuma jadi kayak macam Thanos gitu, villain. Buat apa kamu hidup jadi villain? Gitu kan. Ya itu logika saya ya. Kalau kamu merasa jadi villain keren ya silahkan. Ya nggak apa-apa kalau kamu cuma jadi villain, ntar polisinya lebih dapat dari kamu. ya saya termasuk orang polos yang percaya bahwa kebenaran pasti menang. Nah jadi untuk menjadi diri sendiri apa adanya. Kalau dari pengalaman saya, untuk menjadi diri sendiri apa adanya ini membutuhkan suatu ketenangan, suatu penyepian. Jadi kayak pernah suatu waktu di Facebook saya unfriend semua, di dalam friend list saya ada ya cuma 300 sih. Itu saya remove semua sampai 0. Benar-benar nggak ada friend gitu ya. Terus beberapa grup juga saya keluar. Jadi benar-benar menyepi gitu sendirian. Ya mungkin kedengarannya konyol ya, lo kok menyepi di Facebook sih ya kayak gitu. Tapi di realita juga saya menyepi. Di realita saya nggak keluar rumah, saya nggak main. Kalaupun main saya sendirian ya. Paling motoran kemana gitu. Terus sama orang rumah juga saya nggak ngomong, saya mengurung diri di kamar. Saya asik sendiri. Tapi ini bukan berarti saya jadi hikikomori gitu, bukan. Kalau hikikomori kan dia setahu saya ya, dia diam di kamar nggak mau ngapa-ngapain, cuma nonton anime gitu kan. Nah kalau ini yang saya lakukan ini, saya mencoba untuk menemukan siapa saya. Saya journaling, saya menulis, ya saya berkomunikasi dengan spirit guide dan ancestor saya. Saya bilang saya ingin menerima guidance untuk mengingat kembali siapa diri saya, untuk menyelamatkan masa depan saya yang berharga ini. Ya, jadi ini bedanya saya dengan hikikomori. Bedanya menyendiri dengan menjadi hikikomori ya. Jadi ketika kita menyendiri, kita berusaha untuk mengenali diri sendiri. Ya, jadi sebenarnya kebanyakan dari kita tuh berpikir kalau ya apa sih pentingnya mengenali diri sendiri loh, kan kita bukan orang lain gitu loh. Nah ini adalah ilusi. Sebenarnya kita, ginjal kita, usus kita, kulit kita,
semua yang ada di badan kita ini bukan satu single, tapi kesatuan. Kita itu adalah ginjal ya, kita itu gimana ngomongnya ya, kita itu kayak suatu organisasi di mana anggota dari organisasi itu ada otak, ada lidah, ada mata, ada ginjal, ada usus, ada lambung dan sebagainya. Kalau kamu yoga, kamu bisa lebih mendengarkan badan kamu. Kamu akan terlatih untuk menjadi lembut terhadap otak kamu, terhadap organ dalam kamu. Ya, itu sebabnya orang yang terbiasa untuk yoga bisa lebih peka terhadap dirinya sendiri. Ini sejak saya praktis yoga. Pernah suatu kali saya main ke taman bermain gitu ya. Ternyata saya ada vertigo. Jadi ketika habis turun dari roller coaster itu saya benar-benar mapok tumbang gitu di atas bangku pinggir jalan. Bodoh amat orang ngeliatin saya benar-benar nggak kuat berdiri. Ya. Saya dikasih obat nggak mempan, saya dikasih minum air teh nggak mempan, air putih nggak mempan. Terus gimana ya, terus saya ngerasa usus saya tuh kepingin air kelapa nggak pakai daging. Saya beli, saya minum air kelapa, wah bener loh sembuh. Nah, contoh lain adalah ketika saya sakit gigi, semua gigi di sisi kanan saya itu sakit semua, nyut-nyutan. Kalau orang lain menganjurkan saya udah potong aja giginya, dicabut aja gitu, itu udah bolong itu banyak. Tapi untungnya saat itu saya lagi nggak bisa ke dokter gigi, jadi saya googling dan akhirnya saya nemu sendiri gitu, nggak tahu gimana caranya tuh, tahu-tahu ketemu sendiri kalau sebenarnya ini bukan sakit giginya yang bolong, bukan salah giginya, tapi ada syaraf di pelipis mata ini yang nyeri ya, dan itu ternyata ada hubungannya dengan mata, hidung, pipi, dan gigi dan rahang. Nah, penanganannya cuma ya beli obat 12.000, namanya apa itu nggak tahu. Nah, ini ketika diminum ini ya, sakit giginya hilang. Wah, untung saya bisa mendengarkan diri saya. Kalau saya nggak bisa mendengarkan diri saya, wah saya udah jelek. Setengah dari mulut saya udah bolong, giginya ompong semua, cabutin. Ya, jadi ini adalah keuntungan untuk mengenali diri kita sendiri. Jadi kita tahu kita maunya apa, kita tahu kita siapa. Jadi apa keuntungannya ketika kita mendengarkan diri sendiri, ketika kita mengenali kita itu siapa? Keuntungannya ya tentu saja orang lain nggak bisa macam-macam sama kita. Salah satu alasan kenapa orang lain ngatur-ngatur kita, oh kamu kapan nikah? Nah, kamu udah 30 loh, kapan nikah? Entar kamu tua sendirian, bla bla bla. Dan kita terganggu. Salah satu alasan dari itu adalah karena kita nggak tahu siapa kita nggak tahu apa yang kita mau, kita terombang-ambing dengan opini orang lain. Ya, jadi itu sebabnya penting untuk bisa jadi diri sendiri apa adanya. Nah, lalu apa kaitannya melepaskan karmik dengan menjadi diri sendiri apa adanya? Kenapa melepaskan karmik bisa membantu kita jadi diri sendiri apa adanya? Jadi kalau karmik dan soulmate itu kan intinya sama ya, pelajaran hidup. Cuma soulmate itu bala kita, teman-teman kita, ya. Karmik itu kayak musuh gitu. Soulmate itu kayak orang lain yang bisa memberi kita ide baru mengenai cara menghadapi karmik ini, musuh ini. Tapi begini loh ironisnya, sekalipun karmik kita itu tampaknya faktor eksternal dari badan kita, karena karmik bisa berupa situasi, bisa berupa peristiwa, drama, atau orang lain yang membawa energi karmik kita gitu ya. Ya seperti pasangan, saudara, orang tua, bisa mereka jadi karmik ya. Itu kan eksternal ya. Tapi sebenarnya yang kita hadapi itu adalah diri kita sendiri yang terpantul dari dia. Jadi misalnya kita punya saudara yang nyebelin banget, keras kepala, nggak mau dengerin orang lain, sok tahu, ya sebagainya kayak gitu ya. Oh kita sebut banget sama ini saudara kita nih, ingin kita tonjokin kalau kita ngeliat mukanya. Lama-lama kita sadar,
loh ternyata apa yang saya lihat dari dia itu adalah diri saya sendiri, saya juga seperti itu. Ya mungkin at some level ya kita akan merasa urusan sama dia, nggak level gitu ya. Tapi dalam hal tertentu, misalnya keras kepalanya, terus nyebelinnya, apanya gitu ya, itu selevel sama kita. Nah, ketika kita menyadari cerminan dari diri kita yang dipantulkan oleh si karmik ini, kita harus tahu gimana cara menghandle ini. Gimana caranya biar ketika si ini gangguin saya lagi, saya nggak kepancing oleh dramanya dia. Nah, ketika kita udah bisa kalem ngadepin dramanya dia, kita udah bisa mengalahkan ego kita. Ya, biasanya yang menghalangi kita untuk menyuekin si karmik ini, nyuekin si dramanya si karmik ini adalah pikiran bahwa ntar kalau saya cuekin, ntar kalau nggak saya jewer, ntar kalau nggak saya pukul, dia akan ngerasa menang. Iya, memang dia akan ngerasa menang, tapi sebenarnya yang ngerasa menang itu egonya kamu, bukan dia gitu. Ya mungkin dia akan ketawa, hahaha saya menang, tapi sebenarnya ya itu nggak penting. Apa gunanya dia merasa menang tapi kamu nggak damai? Apa gunanya? Ya, sementara kamu bisa merasa damai, dia bisa tertawa, saya menang hore gitu, tapi di kemudian hari dia akan jatuh sendiri oleh kesalahannya. Ya kita lihat siapa yang terakhir ketawa. Yang penting adalah kita harus merasa damai. Dalam hati ini kita harus damai dulu, baru akhirnya lingkungan kita akan menyesuaikan diri dengan kedamaian kita. Nanti yang nggak selevel dengan kita akan tereliminasi sendiri. Nah, pada saat kita, yang nggak sesuai ini tereliminasi, kita mungkin akan merasa kesendirian. Kok aku sendirian ya, nggak ada teman, nggak ada yang memahami dan sebagainya, aku sendirian. Tapi sebenarnya ini adalah suatu kemajuan. Orang bilang, sendirian berarti ini orang nggak bener. Nggak juga. Justru kalau ini orang nggak pernah sendirian, ini orang nggak pernah mengenali diri sendiri. Bahaya gitu. Kalau ini orang selalu bareng-bareng orang lain gitu, dengerin orang lain, ya justru ini kan bahaya. Jadi ketika kamu bersama orang lain ya, pikiran kamu itu akan bercampur dengan pikiran-pikiran orang di sekitar kamu. Makanya kan Steve Jobs itu bilang, beritahu saya 5 orang teman terdekat kamu dan saya akan meramalkan masa depan kamu. Ya kan? Itu karena memang benar, karena memang apapun yang dipikirkan oleh grup, namanya group thinking ya, ilmu psikologi sosial, apa yang dipikirkan oleh grup itu akan diadopsi oleh seorang individu dan itu menjadi bagian dari dirinya. Kadang apa yang diadopsi ini sesuai, oke. Tapi kadang apa yang diambil ini nggak sesuai, wah itu akan mengganggu jati diri orang tersebut. Jadi kadang-kadang orang memang butuh untuk sendirian, kadang-kadang orang memang perlu untuk berpisah dengan teman-teman yang sudah tidak sejalan lagi. Nggak apa-apa jalan sendirian beberapa saat sampai akhirnya kamu bisa menemukan atau ditemukan orang-orang yang sudah selevel dengan kamu. Nah, itulah ceritanya bagaimana melepaskan karmik bisa membantu kamu untuk menjadi diri sendiri apa adanya.